ngomongin kristologi, ya paling tentang gerakan misionaris misalnya, paling tentang Yesus itu disalib kan gitu. Jadi mereka sudah merasa ya paling sama lah, tiap pelatihan masih materinya itu lagi kan gitu. Sehingga kemudian kejenuhan itu sudah sudah banyak ya dirasakan oleh umat Islam. Makanya saya bilang kita bikin materi ya, yang lebih berbobot, lebih baik lagi, yang disesuaikan dengan perkembangan gerakan gereja itu sendiri. Sementara menyinggung Kristen sekarang ini hukumnya haram, kan gitu. Kenapa haram? Intoleran itu. Jadi sekarang ini baru satu contoh yang sudah nyata di tengah-tengah kita. Dan coba Anda kalau misalnya kita bawa proposal atau kajian kristologi, tawarkan ke 10 masjid, apakah semuanya nerima? Nggak bakal. Ya, 5 separuhnya saja sudah luar biasa, kan gitu. Pasti nggak akan ada separuh, paling 1, 2, 3 kan gitu. Yang lain pasti banyak yang menolak, apalagi masjid-masjid yang sudah dicap masjid nasional kan gitu. Nggak mungkin mau, ya. Kalaupun mau, benar. Ya. Belum Bunda Dewi masih mending baru di mobil. Nah saya diundang baru rencana diundang, udah dikasih tahu. Tolong ya Ustaz, jangan nyinggung-nyinggung agama orang lain. Kalau nanti ngomong jangan sebut Kristen, non Muslim, gitu. Jangan nyebut kafir kan gitu. Itu udah pesan sponsor. Ya, jadi itu contoh bagaimana dakwah kristologi sekarang seperti telur di ujung tanduk, yang seharusnya menjadi ujung tombak dakwah kita. Ini. Nah, maka kemudian penting. Tadi saya ngomong sama Ustaz Nasir cepat darurat ini, lakukan musyawarah. Kita konsep dakwah kristologi sebagus mungkin dengan kurikulum yang jelas supaya kita selamatkan. Jadi sekarang ini dakwah kristologi itu akhirnya perlu diselamatkan. Kenapa? Karena umat ini sudah tergerus. Jadi model kristenisasi, model misionaris orientalis menginjil itu bukan lagi model zaman dulu. Sekarang ini sudah lewat metode yang jauh lebih mutakhir, jauh lebih canggih, dan itu lebih efektif, lebih murah juga. Dengan cara apa? Itu tadi propaganda pemikiran dengan stempel intoleran, radikal, apalagi biasanya fundamental, teroris kan gitu ya. Ini sudah menjadi alat untuk mematikan dakwah kristologi. Apalagi sekarang sudah ada jangan ngundang ustadz dari kalangan mu'alaf, udah ada itu, ya kan? Udah banyak. Jadi kalau ngundang ustadz dari kalangan mu'alaf itu hati-hati. Kenapa? Karena pasti nanti saudara Kristen kita tersinggung. Kristen disebut saudara sama dia. Ya, gue enggak emangnya kan gitu. Emang siapa gue kan gitu. Asalnya kan gitu. Itu sekarang yang terjadi begitu. Misalnya mau ditempatkan di sana, ya toh? Kalau mau menginjil di sana, tugas dia selama 6 bulan itu dia harus membuat paper dulu tentang bagaimana keislaman di sana. 6 bulan bayangin, baru dia diterjunin. Emangnya kita punya waktu Pak kayak begitu? Kan begitu pertanyaannya kan? Nah, tuh suruh belajar kristologi. Ya kan gitu. Jadi saya selani ya. Itu loh orangnya masih hidup. Pak Nadi itu loh nyepake dino. Siapa yang mau datang belajar kristologi? Mas Ridwan itu cuma datang sekali. Loh, orang lulus. Betul Bapak Ibu. Saya bisa di depan seperti ini. Yang hebat bukan saya, tapi yang hebat Pak Nadi. Pak Nadi itu basicnya Islam. Tapi begitu terjun di Arimatea, beliau yang konsen dalam mempelajari kristologi. Jadi kalau saya bisa menghidangkan seperti ini, yang hebat itu beliau, bukan saya. Beliau dalam rangka mempelajari kristologi,
Beliau tahun 2005 sampai keluar dari pekerjaannya. Nggak main-main beliau. Ya. Jadi jangan kok ala Pak Nadi. Beliau itu luar biasa pemahaman kristologinya. Ya. Nggak banyak omong. Ya, maka kalau ada orang mau nyingkirkan saya, Pak Nadi bilang, wes ben disingkirke nang Solo, kok ora kanggo liyane. Saya sudah ditawar sama Ponorogo. Ponorogo mau mendirikan pusat untuk mu'alah, membentuk mereka jadi dai-dai.